Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Kami dari kelompok 3 akan latihan kucing yang akan diperankan oleh saya sendiri Elin Sofianti dengan rekan saya Sigit Dwi Mulyanto. Di mana pada kesempatan hari ini kita akan bermain kucing dengan dua kasus. Yang kasus pertama mengenai pidato bahasa Inggris dan yang kedua les privat. Yang pertama langsung saya sebagai coach dan teman saya Pak Sigit Dwi Mulyanto sebagai coach. Kita mulai. Seorang guru sangat memahami jika Erlin salah satu muridnya berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Erlin untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Erlin masih belum percaya diri. Bagaimana cara Anda dalam menanggapi hal ini? Tujuan awal, kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuannya ini datang dari coachee. Langsung coach. Ya, kita mulai. Baiklah Erlin, mohon maaf, Bapak mengganggu waktu kamu. Begini Erlin, Bapak dengar Erlin ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tetapi Bapak lihat Erlin kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Iya Pak, saya memang ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi saya merasa kurang percaya diri Pak. Oh begitu, Erlin masih belum percaya diri. Coba jelaskan, mengapa Erlin kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten? Iya Pak, karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis, tetapi gagal. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal kedua kalinya. Oh, sekarang Bapak paham bagaimana perasaan Erlin saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris. Kami menunjuk Erlin karena Erlin mempunyai potensi bagus dalam berbahasa Inggris. Menurut Erlin, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran bahasa Inggris? Saya paling suka menghafal lagu berbahasa Inggris. Saya juga suka menonton film berbahasa Inggris. Saya mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris dan saya mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan bagus. Kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu agar lebih percaya diri untuk mengikuti perlombaan ini? Rencana saya yang pertama, saya akan menemui Bapak Sigit sebagai guru bahasa Inggris untuk membantu saya membuat pidato bahasa Inggris yang bagus. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan Pak Sigit dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu ikut perlombaan pidato bahasa Inggris. Bagus sekali. Ternyata kamu luar biasa. Dan Bapak yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten? Insya Allah Pak, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya Pak Sigit. Sama-sama Erlin, semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya untuk mempersiapkan lomba ini, saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Pak Sigit. Dan juga saya akan berlatih dengan guru bahasa Inggris di luar sekolah tempat saya les, Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga saya, Pak. Bapak sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa menjadi juara.
Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, itu kasus yang pertama. Langsung saja kita ke kasus yang kedua mengenai les privat. Saya sebagai coach dan Pak Sigit sebagai kucing. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Pada murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nah, kita lihat bersama-sama percakapan berikut ini. Selamat siang, Ibu. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Halo, siang Mas Sigit. Wah, dengan senang hati. Mari sini Mas Sigit. Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang kamu capai di akhir diskusi kita? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Terus ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu, dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali saya. Gitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya, Bu. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut, Mas? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar, begitu, Bu. Apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang telah disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu, apa kata temanmu, Mas? Mereka bilang lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk
mengkonfirmasi dugaan saya. Terus, kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu, Bu. Saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Tidak sih, Bu. Kenapa tidak kamu coba loh? Benar, Bu. Seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya, Bu. Bagus. Setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar, Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran dari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube jika ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan di alun-alun pada sore hari. Apakah hal tersebut mengganggu belajar kamu, Mas Sigit? Saya rasa berpengaruh karena waktu belajar saya berkurang, Bu. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu, apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les, saya nggak mungkin, Bu, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Eka, teman saya, Bu. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Rencana saya yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Yang kedua, selain itu saya mengonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan minta bantuan teman saya Prima, Bu. Bagus, Ibu sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan minta bantuan Eka untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar, Bu. Nah, itu baik kamu lakukan. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu dan mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Mas Sigit. Baik, demikianlah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil praktek coaching dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.